Assalamualaikum, selamat datang di channel Haryono Rinardi. Salam sehat, salam budaya, dan kesuksesan untuk kita semua. Kali ini saya mau membahas mengenai industri substitusi impor. Nah, pertanyaannya ya, kapan industri substitusi impor ini mulai ada di Indonesia? Kebijakan industri substitusi impor ini sudah ada pada masa kolonial, tepatnya pada masa Perang Dunia Pertama atau sesudah Perang Dunia Pertama, periode Perang Dunia Pertama dan sesudahnya. Kenapa muncul industri substitusi impor pada masa Perang Dunia Pertama? Ini ada kaitannya dengan suasana perang, yaitu ketika Jerman melancarkan perang kapal selam tak terbatas pada masa itu, sehingga banyak kapal-kapal barang yang terkena serangan kapal selam Jerman, serangan torpedo kapal selam Jerman. Akibatnya apa? Banyak negara yang terisolasi sehingga tidak bisa mendapatkan barang-barang yang sebelumnya bisa mereka impor, termasuk Indonesia atau Hindia Belanda saat itu. Karena Belanda menjadi lawan dari Jerman. Nah, kondisi ini memicu kebutuhan bagi Hindia Belanda saat itu agar mereka bisa mandiri untuk membuat industri yang sebelumnya barang-barangnya mereka impor. Nah, pada tahun 1915, Gubernur Jenderal Hindenburg sebelumnya itu Gubernur Jenderal Indonesia sudah membentuk sebuah komite untuk pengembangan industri manufaktur di Hindia Belanda. Fungsinya apa? Komite itu untuk memeriksa kemungkinan pengembangan industri di Hindia Belanda. Nah, jadi kondisinya tepat, ada satu kebijakan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda dan pada realitasnya memang ada kebutuhan untuk mengembangkan industri sendiri di Hindia Belanda akibat Perang Dunia Pertama. Nah, akan tetapi kalau pada awalnya komite itu hanya ingin untuk membangun industri-industri yang sifatnya untuk kebutuhan konsumtif, tetapi kemudian komite itu mengubah arah dengan mencoba mengembangkan industri besar, industri besar, industri hulu, mulai misalnya pabrik semen, dan ada kemungkinan ke arah pembangunan pabrik besi dan baja. Oleh karena itu, timbul pertentangan dengan Departemen Pertanian, Industri dan Perdagangan yang lebih menghendaki agar komite itu membangun industri-industri kecil, industri-industri yang sifatnya untuk memenuhi barang-barang konsumtif, barang-barang kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi pertentangan itu pada akhirnya bisa selesai pada tahun 1925 ketika komite tersebut dibubarkan. Nah, saya agak sedikit flashback. Nah, Perang Dunia Pertama, saya tadi mengatakan bahwa Perang Dunia Pertama adalah awal pengembangan industri substitusi impor. Beberapa cabang industri di Hindia Belanda itu mulai berkembang, termasuk diantaranya nanti termasuk adalah industri tekstil. Nah, kebijakan pengembangan industri itu terus berjalan, tetapi akhirnya tidak bisa berjalan dengan baik karena ada beberapa hal. Yang pertama adalah pada masa Malaysia, sehingga pemerintah kolonial kehilangan sebagian besar pendapatannya. Kemudian dilanjutkan ketika ekonomi Hindia Belanda mulai pulih, terkena kemudian Perang Dunia Kedua, kemudian kedudukan pemerintah kolonial Hindia Belanda goyah, mereka lari ke Australia, muncul kemerdekaan Indonesia, dan saat itulah perkembangan industri menjadi tersendat, meskipun pemerintah berapa kali mencoba mengembangkan industri di Indonesia ketika Indonesia merdeka. Misalnya
program urgensi, ada program sebelum program Benteng itu ada, saya kok lupa ya, itu ada ya, sampai pemerintah termasuk diantaranya adalah mendirikan bank industri negara untuk membiayai pengembangan industrialisasi di Indonesia. Oh iya, pemerintah sudah merencanakan sebuah program namanya Rencana Urgensi Plan. Nah, ini adalah program pengembangan industrialisasi di Indonesia yang didanai, yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Untuk itu bahkan pemerintah sudah mendirikan Bank Industri Negara. Gunanya apa? Tujuannya adalah bank ini membiayai pengembangan industrialisasi di Indonesia. Nah, industrialisasi baru tumbuh dan berkembang lagi ketika Orde Baru berkuasa. Nah, apa sih sebetulnya kebijakan industri pada masa Orde Baru? Pemerintah Orde Baru merencanakan untuk mengembangkan industri-industri yang menunjang sektor pertanian dengan memproduksi sarana-sarana pertanian atau mengolah hasil-hasil pertanian. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru kemudian adalah mengembangkan industri petrokimia. Misalnya pupuk Sriwijaya itu lebih dikembangkan, Pusri, di Gresik juga dikembangkan beberapa industri petrokimia. Gunanya apa? Untuk menghasilkan sarana produksi pertanian. Misalnya untuk pupuk, kemudian pestisida untuk pengendali hama. Tujuannya apa? Agar pertanian mampu berswasembada. Salah satu pilar ekonomi Orde Baru itu adalah swasembada pertanian, usaha untuk swasembada pertanian. Kemudian industri yang dikembangkan lagi oleh pemerintah Orde Baru adalah industri yang menghasilkan devisa atau menghemat devisa. Ya, dengan jalan menghasilkan barang-barang yang sebelumnya diimpor. Ini. Nah, itu berarti industri substitusi impor. Oleh karena itu juga pemerintah Orde Baru kemudian termasuk memberi jalan bagi industri perakitan otomotif, industri tekstil, kertas, bagian dari petrokimia. Selain itu adalah industri-industri yang menunjang sektor pertanian dengan memproduksi sarana-sarana pertanian atau mengolah hasil-hasil pertanian. Nah, termasuk diantaranya adalah ini, sejak Orde Baru maka terjadi mekanisasi dalam produksi pertanian di Indonesia. Ya, misalkan apa, selepan atau penggilingan padi itu dikembangkan secara besar-besaran pada masa Orde Baru. Ini. Nah, berikutnya adalah industri-industri yang menghasilkan devisa atau menghemat devisa dengan jalan tadi menghasilkan barang-barang pengganti barang impor. Kemudian industri yang mengolah lebih banyak bahan baku dari dalam negeri. Dalam konteks ini industri ini maka berkembanglah industri pengolahan kayu atau kemudian berkembang jadi industri kayu lapis di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia kaya dengan hutan, sehingga Indonesia menghasilkan banyak kayu gelondongan dan kayu gelondongan itu diolah menjadi kayu lapis. Berikutnya jenis industri yang dikembangkan lagi adalah industri yang menggunakan relatif lebih banyak tenaga kerja daripada modal. Ini yang saya sebutkan industri padat karya. Jenis-jenis industri ini memang sengaja dikembangkan oleh pemerintah Orde Baru. Salah satu tujuannya karena relatif lebih banyak menggunakan tenaga kerja dibanding modal, maka dengan cara itu industri ini akan menyerap tenaga kerja. Dengan cara ini, maka pemerintah Orde Baru bisa mengatasi salah satu problem sosial yang mereka hadapi, yaitu sempitnya lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, untuk mengatasi pengangguran. Oleh karena itu, selama Orde Baru berkembanglah industri tekstil dan produk tekstil. Yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah industri-industri produk tekstil ini, termasuk konveksi, karena banyak tenaga kerja yang bisa diserap di situ. Kemudian juga industri sepatu dan alas kaki. Nah,
Ini banyak menyerap tenaga kerja. Meskipun memang dari sisi peningkatan pendapatan per kapita agak kurang, ya, kurang memberikan efek. Tetapi dari sisi pemerataan pendapatan, industri padat karya itu sangat menguntungkan, ya, sangat mendukung pemerataan pendapatan, ya, karena bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Berikutnya adalah industri-industri yang membangkitkan kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru banyak mengembangkan berbagai kawasan industri di Indonesia. Ini, dengan cara itu muncul banyak kawasan industri di Indonesia. Kalau di Semarang kita lihat ada berapa banyak kawasan industri, misalkan kawasan industri Wijaya Kusuma yang ada di Mangkang, kemudian Candi yang ada di Ngalian. Semua jenis industri itu sebetulnya untuk mengolah barang-barang yang digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Jadi dengan cara ini pemerintah Orde Baru sebetulnya mencoba memenuhi kebutuhan penduduknya terhadap berbagai produk yang sebelumnya mereka impor. Dengan cara itu, ya, Indonesia mulai tumbuh pesat industri yang sifatnya padat modal, industri petrokimia, pengolahan minyak dan LNG. Tadi saya katakan industri yang lebih banyak mengolah bahan baku dari dalam negeri. Oleh karena itu berkembang industri pengolahan minyak dan LNG, karena kita pada masa Orde Baru kita masih termasuk negara eksportir minyak. Industri kaca, kertas, plastik, ya, tadi saya sebutkan pengolahan kayu, barang dari karet, tentu saja industri tekstil dan produk tekstil, sepatu dan alas kaki, semuanya itu tumbuh pada akhir 1970-an. Nah, industri yang lain, sektor industri besi dan baja, semen, karet, dan industri-industri rekayasa hanya mengalami sedikit pertumbuhan kecil atau bahkan tidak tumbuh sama sekali. Nah, industri substitusi impor ini mampu membuat Indonesia mengurangi impor pupuk dan kertas. Indonesia bahkan bersuasembada tepung terigu, benang, ya, tekstil dan produk tekstil, bahan pakaian, insektisida, soda api, ya, produk-produk minyak, dan hampir dalam sebagian produk pangan kecuali gula, dan kadang-kadang pada masa Orde Baru kadang-kadang beras. Meskipun demikian, Indonesia masih tergantung impor sebagian besar produk bahan kimia, logam setengah jadi, termasuk komponen perakitan dan sebagian besar barang-barang modal. Pengembangan industri substitusi impor ini sesungguhnya sesuai dengan pola pembangunan Orde Baru yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Karena banyak melibatkan modal, teknologi yang tinggi. Program ekonomi ini lebih diarahkan pada usaha-usaha untuk memelihara stabilitas ekonomi, menaikkan laju pertumbuhan pendapatan per kapita, dan pada titik tertentu mampu menciptakan kesempatan kerja. Nah, industri substitusi impor di Indonesia didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang penanaman modal asing. Dan biasanya industri substitusi impor selalu mendukungkan dukungan tax holiday selama hampir 6 tahun bagi proyek penanaman modal asing. Pembebasan biaya masuk barang-barang modal dan bahan baku, kemudian pengalihan laba perusahaan, dan otonomi pengelolaan perusahaan modal asing. Dalam arti mereka bisa mentransfer keuntungannya ke negeri induk. Nah, itu adalah bagaimana industri substitusi impor di Indonesia bisa berjalan. Meskipun ada banyak sisi negatif, kemarin pada waktu masa kuliah saya sudah jelaskan, tetapi dalam kasus industri substitusi impor di Indonesia ada beberapa hal yang
bisa dikatakan sisi positif. Misalkan adalah terjadinya transfer atau penggunaan teknologi modern pada industri tekstil, kertas, pupuk, petrokimia. Dan efek lainnya adalah kenaikan drastis dalam jumlah kendaraan bermotor. Ya, Indonesia bisa menjadi eksportir produk tekstil dan produk tekstil, juga sepatu dan alas kaki. Ya. Sementara pada efek negatifnya kemarin saya sudah bahas, diantaranya adalah pemerintah kehilangan kesempatan pendapatan dari sektor pajak karena ada tax holiday, terjadi ketergantungan kepada negeri induk, ya, tidak ada keterkaitan antara industri substitusi impor dengan industri lokal, kemudian industri tradisional sejenis dengan industri substitusi impor itu akhirnya mati karena kemudian efek lainnya adalah gagal terciptanya lapangan pekerjaan. Industri substitusi impor ini juga selalu menikmati subsidi terselubung dan kemudian hanya bisa menghasilkan kantong-kantong impor, dan serta efeknya lain adalah terciptanya kesenjangan sosial. Ya, karena apa? Industri substitusi impor hanya memberikan efek yang kecil kepada mereka-mereka yang terlibat di dalam industri substitusi impor, sementara rakyat tidak banyak merasakan pengaruh positifnya. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai industri substitusi impor di Indonesia. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.